wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi, kita masih di pembahasan al-alam. Wa yanqasimu ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, dan dia terbagi ke isim, nama, wa kunyah, wa laqabin, dan laqab. Iya, jadi nama juga itu terbagi ke isim seperti di matan ini. Dia ulang di matan. Seperti isim, nama, kunyah, laqab. Kenapa terbagi tiga? Wa dzalika li'annahu in budi'a bi abin au ummin kana kunyah. Demikian itu karena jika diawali oleh ab dan maka itu namanya kunyah. Jika diawali oleh ab dan jika diawali oleh ab dan itu namanya kunyah. Ka Abi Bakar, wa Ummi Kulthum, wa Abi Amr, wa Ummu Amr. Paham kan? Wa illa jika tidak. Maksudnya jika tidak diawali oleh ab dan maka fa'in asy'ara bi raf'atil musamma, jika dia menampakkan, memunculkan atau mengesankan, bisa juga. Jika dia mengisyar, memberikan kesan, memberikan gambaran, atau menampakkan atau menandakan, kan syiar. Terserah antum mau tulis apa. Kan syiar. Iya, sesuatu yang nampak. Menampakkan biraf'atil musammah, akan tingginya yang diberi nama. Tingginya yang diberi nama seperti Zainul Abidin. Nah, ini kan menunjukkan apa? Bahwa Zainnya Al-Abidin. Terus audu'atihi, atau menunjukkan rendahnya. Jadi tidak harus dia menunjukkan tinggi, tapi juga menunjukkan rendahnya. Kakufah. Ya. Seperti ada orang yang diberi gelar dengan apa? Kuffah. Apa artinya kuffah? Biasa dipakai lafaz kuffah untuk? Apalagi makna kuffah? Siapa ingat? Kuffah. Ini kosakatanya dilupa. Ya, baik. Kuffah, keranjang. Iya. Dia kadang orang bilang, kamu mulutmu seperti keranjang. Masuk apa saja. Paham kan? Iya. Iya, dia bilang kuffah. Ini untuk merendahkan atau meninggikan? Merendahkan. Itu namanya. Ya, wabattoh. Kalau bato jelas ya. Bebek. Ya. Wampun nakoh. Hidung onta. Ada orang bilang gelarnya hidung onta. Ya. Maka kalau begini modelnya untuk meninggikan atau merendahkan, falakobun, maka itu lakob namanya. Itu namanya gelar. Karena orang kasih gelar itu bisa untuk meninggikan yang dikasih gelar, bisa juga untuk apa? Merendahkan. Jadi ini yang kedua. Jadi sekarang kalau di awal ab dan kunyah. Kalau menunjukkan sesuatu yang rendah atau tinggi, maka apa? Lakob, gelar. Wa illa jika tidak, maksudnya jika bukan yang pertama, bukan juga yang kedua, maka apa? Fasmun, maka itu disebut apa? Nama. Seperti apa? Zaid, Amr. Tidak diawali oleh ab, tidak diawali oleh Terus tidak menunjukkan tinggi atau rendahnya, maka ini disebut apa? Nama. Disebut nama. Iya, nah ini 3 bentuk. Terus wa idza ijtama'al ismu ma'al laqab. Jika terkumpul nama bersama laqab, wajib fil afsah, wajib menurut yang fasih, takdimul isim, mendahulukan nama,
wa ta'khirul laqab, dan mengakhirkan laqab. Ya, mendahulukan nama kemudian laqabnya diakhirkan. Tsumma in kana mudhafain, kemudian kalau dia nama dan laqab itu berupa mudhafun ilai, seperti ka Abdillah wa Zainul Abidin. Ini kan namanya sudah mudhafun ilai, laqabnya juga mudhafun ilai. Ya, au kanal awal mufradan wa tsani mudhafan. Jika keduanya berupa mudhaf, dua-duanya bukan mufrad. Atau sekarang yang pertama mufrad tapi yang kedua mudhaf, yaitu namanya mufrad tapi laqabnya mudhaf. Seperti ka Zainul Abidin au kanal amru bil aks, atau kebalikannya. Kebalikannya maksudnya namanya mudhafun ilai tapi laqabnya mufrad, itu maksudnya. Ka Abdullahi Kuffah. Ka Abdullahi Kuffah, apa i'rabnya? Ini rincian lebih dalam lagi daripada matan. Wajib kaunu tsani tabi'an lil awal. Maka hanya punya satu sisi kalau begitu. Kalau nama dan laqab sama-sama bukan mufrad. Atau nama bukan mufrad tapi laqabnya mufrad. Atau namanya mufrad, laqabnya tidak mufrad. Paham maksudnya 3 bentuk? Paham ya 3 bentuk? Maka wajib yang kedua sebagai tabi yang pertama. Fi i'rabihi, dalam i'rabnya. Paham gak ini? Paham ini kan? Paham ini pernyataan penulis? Hah? Paham ya? Jadi dua-duanya mudhaf. Maka laqab wajib ikut nama. Atau laqabnya mudhaf, namanya mufrad, wajib laqab ikut nama. Atau namanya tidak mufrad, laqabnya mufrad, wajib laqab ikut nama. Paham 3 bentuk? Karena semua nanti ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Jadi kadang nanti itu bentuknya ini nama nanti ada 4. Ada 4. Pertama ya mudhaf, ya ditambah juga setelahnya lagi mudhaf. Nah, nama mudhaf, laqabnya juga mudhaf. Kedua mudhaf, namanya mudhaf, tapi laqabnya mufrad. Ya. Yang ketiga ada namanya mufrad, ya tapi laqabnya mudhaf. Nah, ini ketiga. Yang keempat ada namanya mufrad tambah laqabnya mufrad. Nah, ini yang di matan. Iya. Ini mudhaf. Misalnya maksudnya Abdullah. Abdullah, ini namanya. Laqabnya mudhaf juga. Zainul Abidin. Ya. Atau jangan Zainul Abidin, anggaplah. Orang kalau kasih laqab misalnya Syamsuddin. Yang paling sering, ya. Ya, Syamsuddin. Kan gelar, mataharinya agama. Kalau Zainul Abidin terlalu sering. Sekarang, namanya mudhaf. Laqabnya juga apa? Mudhaf. Atau namanya mudhaf, laqabnya mufrad. Yaitu Abdullah. Sama? Abdullah. Tapi laqabnya laqabnya apa? Bukan Syamsuddin. Kita katakan apa? Battah. Nah, berarti namanya mudhaf, Abdullah. Laqabnya apa? Mufrad, satu kata. Mufrad artinya tidak mudhaf. Mufrad artinya tidak mudhaf. Atau sekarang namanya mufrad, Zaid. Namanya mufrad Zaid. Laqabnya adalah mudhaf, Syamsuddin. Zaid Syamsuddin. Paham ini? Yang keempat namanya mufrad Zaid. Gelarnya mufrad Battah. Paham? Sekarang 3 ini yang pertama. I'rabnya laqab tabi. Paham ini? I'rabnya laqab sebagai apa? Tabi. Jadi Abdu Syamsu. Abda Syamsa. Abdi Syamsi. Paham? Sama juga Abdullah Battatu. Paham? Ikut. Sama juga dengan ini. Sisa nanti ini yang ketiga.
Bagaimana kalau mufrad? Mufrad. Ketiga yang belum sekarang. Iya. Saya baca ulang. Tsumma in kana, kemudian jika keduanya mudhafain, keduanya berupa mudhaf. Ka Abdillahi Zainil Abidin. Atau kana al-awwal mufrad wa tsani mudhaf, atau yang pertama mufrad tapi kedua mudhaf, seperti Zaid Zainil Abidin. Atau kana al-amru bil aks, atau kebalikannya, yaitu yang pertama apa? Mudhaf, yang kedua mufrad. Ka Abdillahi Kufah. Maka perhatikan hukumnya. Wajib. Kaunul tsani tabi'an lil awal fi i'rabi. Wajib yang kedua tabi yang pertama dalam i'rabnya. Wajib tabi. Tidak boleh kemarin itu pilihannya apa? Pilihan sebagai mudhafun ilaih, tidak boleh. Tabi saja. Yaitu atau bayan atau apa? Badal. Namanya tabi itu dua. Atau bayan atau apa? Badal. Atau bayan atau badal. Tabi. I'rabnya. Imma ala annahu badal minhu, lihat. Apakah dia itu sebagai badal darinya? Au atfu bayan alai, atau bayan atasnya. Pokoknya tabi. Satu i'rab, tabi. Setelah itu. Wa in kana mufradain, jika keduanya mufrad. Ini nih, yang keempat. Kan susunan antara lakob dan nama itu hanya 4 itu. Yang keempat, mufradain. Jika keduanya mufrad. Misalnya tadi contohnya Zaid batta. Keduanya mufrad. Jika keduanya mufrad. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Ka Zaid Kufah. Sa'id Kurz. Al-Kufiyun waz-Zajaj. Al-Kufiyun dan Al-Imam Az-Zajaj. Yujizuna fihi wajhain. Mereka bolehkan padanya dua sisi. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, itba'ul laqab lil isim. Kama taqaddama fi baqiyatil aqsam. Boleh antum ikutkan laqab terhadap isim sebagaimana telah lewat di pembagian sebelumnya. Paham i'rab pertama? Ini sisi pertama. Boleh antum ikutkan sebagai apa tadi? Badal atau bayan. Boleh. Dia bolehkan, itu sisi pertama. Wasani yang kedua, idhofatul ismi ilal laqab. Yang kedua menurut Kufah dan Az-Zajjaj, boleh idhofakan. Ini bedanya dengan 3 sisi sebelumnya. Boleh idhofakan isim ke laqab. Boleh idhofakan isim ke mana? Ke laqab. Jadi antum jadikan laqabnya mudhafun ilai. Boleh. Wa jumhurul basrin yujibunal idhofah. Masya Allah. Mayoritas orang Basro dia wajibkan malah idhofah. Mayoritas Basro mewajibkan apa? Idhofah. Kufah dia bolehkan dua sisi. Mana yang benar? Was-sahihul awal. Yang benarnya pendapat yang pertama. Yang mana itu? Pendapatnya siapa? Kufi. Wal itba'u akyas minal idhofah. Cuman kita katakan itba' bahkan lebih sesuai kias daripada apa? Idhofah. Wal idhofah aksar. Cuman idhofah lebih banyak penggunaannya. Jadi lebih banyak itu penggunaannya idhofah daripada itba'. Tapi sebenarnya itba' lebih sesuai kias. Jadi ada namanya sesuai teori dan ada namanya penggunaan. Paham ini? Ini kan ada sesuai teori. Sesuai teorinya, karena kebanyakannya dia itu di i'rab ittiba, 3 keadaan. Maka itu keadaan terakhir ittiba juga. Itu kan sesuai kias. Paham ini? Tapi penggunaannya di kenyataan lebih banyak dia idhofah. Lebih banyak dia apa? Idhofah daripada apa? Ittiba. Jelas kan? Daripada ittiba. Paham ini? Paham ini ya? Selesai, Masya Allah. Iya. Selesai tentang al-alam. Sekarang kita masuk jenis yang ketiga. Ma'rifah berikutnya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala. Thummal isyaratu.
Kemudian ma'rifah berikutnya adalah isim isyarah. Ma'rifah berikutnya adalah isim isyarah. Wahia dia adalah dha. Seperti di mutamimah ini. Dha lil mudzakkar. Kalau dha untuk laki-laki, kan nanti bisa tambah. Dha di yang lain, dihi, tambah ha, tambah lam. Dha untuk laki-laki. Wadi, wadih, wati, watih, wata. Ini lil muannas. Ini untuk perempuan. Jadi untuk perempuan lebih banyak daripada untuk laki-laki. Wadani, watani lil musanna. Sementara dani dan tani ini untuk musanna. 2. Bil alif raf'a wa bil ya'i jarra wa nasba. Dengan alif rafa'nya dani, tani. Dan dengan ya, jar dan nasabnya daini, taini. Paham kan? Tinggal nanti tambah ha di awal, hadaini. Tambah kaf di akhir, danika, tanika. Itu nanti kalau tersusun. Tapi asal isim isyarahnya ini. Ya. Wa ulai li jam'ihima. Sementara ulai untuk jamak keduanya. Yaitu untuk jamak laki-laki dan untuk jamak perempuan. Ulai sama. Sama. Kalau dekat haulai, kalau jauh ulaika. Kan tinggal begitu nanti. Tapi asal isim isyarahnya adalah ulai. Iya. Wal ba'idu bil kaf. Lihat. Kalau mau tunjuk yang jauh, pakaikan kaf. Berarti jadinya daka, daka, danika, tanika, ulaika. Itu untuk yang jauh. Tambahkan kaf. Ya. Mujarrodatan minal lami mutlaqo. Yang kosong dari lam secara mutlak. Au makrunatan biha. Apakah kosong dari lam secara mutlak atau digandengkan dengan lam. Paham ini? Secara mutlak bisa antum pasangkan kaf jika kosong dari lam. Mutlak, artinya mutlak ini semua isim isyarah bisa pakai kaf jika tidak ada lam. Paham kan? Secara mutlak, semua. Antum bisa katakan begitu. Ulaika, danika, tanika, daka, dika. Semuanya, semua. Taka, tika. Paham maksudnya? Semua isim isyarah secara mutlak bisa untuk pasangan kaf. Jika tidak ada lam. Kalau ada lam, au makrunatan biha. Atau digandengkan dengan lam. Yaitu lam lika. Da lika. Paham nih? Lam, kafnya digandengkan dengan siapa? Lam tapi illa fil musanna mutlaqo. Kalau lam digandengkan dengan kaf tidak ada pada musanna. Kecuali musanna. Jadi tidak ada begini. Ada danika, tanika. Ada. Tapi danilika tidak ada. Tidak masuk lam pada musanna. Tidak masuk lam pada musanna. Tidak ada itu danilika, tanilika. Yang ada itu nikah, terus nikah. Paham ini? Dia bilang illal musanna, kecuali musanna. Tidak masuk lam. Tidak bergandeng dengan lam. Wa fil jam'i, demikian pula pada jama' yaitu ulai. Pada jama' ulai tidak masuk juga lam. Kan tadi bisa ulaika, boleh. Tapi kalau ada lam dikecualikan, kecuali jamak. Tapi fi lugati man maddah. Pada bahasanya orang yang membaca mat, yang pakai hamzah. Karena ini ulaika 2 bacaan. Bisa tidak pakai hamzah. Bisa ulaika. Kalau antum baca ulai pakai hamzah, tidak akan masuk lam. Makanya tidak pernah kita dapat ulailika. Ulailika tidak ada. Yang ada itu apa? Ulaika. Tanpa lam. Tapi kalau dibaca mat, tidak ada hamzah di akhirnya. Boleh. Mereka bilang ulalika. Ulalika. Apa maksudnya? Kalau tidak dibaca mat. Maksudnya tidak dibaca mat tahu kan? Tidak ada hamzah di ujung. Tidak ada hamzah di ujung. Kalau dibaca mat berarti ada hamzah. Kalau tidak dibaca mat berarti tidak ada
hamzah. Paham kumpul? Hmm? Jadi di bahasanya orang jamak yang mat tidak ada lam. Wa fi ma taqaddamat. Terus wa fi ma taqaddamathu ha'ut tambi. Masya Allah. Demikian pula tidak bisa masuk li pada apa yang diawali oleh ha. Jika kalau antum bilang hada, tidak pernah itu. Hada lika. Yang ada itu hadaka. Ha, karena ha adalah berisyarat hanya untuk mentambi supaya orang lihat antum. Fungsinya itu ha. Ha, orang lihat antum. Daka. Ha, itu. Ha, ini. Paham maksudnya? Ketika ada ha, tidak mungkin ada li. Boleh hadaka. Hada. Boleh hadaka. Boleh haulai. Boleh haulaika. Boleh. Paham? Tapi tidak boleh haulailika. Paham? Jadi ini lam tidak bisa pernah bertemu dengan siapa? Ha'ut tambi. Jadi kalau ada ha, tidak bisa ada lam. Tapi bisa ada kaf. Bisa ada apa? Kaf. Jelas kan? Jelas ini? Ini tentang isim isyarah. Kata beliau syarah. At-talith min anwa'il ma'arif ismul isyarah. Yang ketiga dari jenis ma'rifah. Yang ketiga dari jenis ma'rifah adalah isim isyarah. Adalah isim isyarah. Wa in qasimu bihasabil musyari ilaih. Dan dia terbagi sesuai dengan yang ditunjuk kepadanya. Sesuai dengan yang ditunjuk kepadanya. Ila thalathati aqsam. Kepada 3 pembagian. Ma yusyaru bihi lil mufrad. Ada yang diisyaratkan dengannya kata mufrad. Ya. Ada yang diisyaratkan dengannya kata mufrad. Yaitu 1 laki-laki. Wa ma yusyaru bihil musanna. Ada yang diisyaratkan dengannya lil musanna untuk 2. Wa ma yusyaru bihi lil jamaah. Ada yang disyaratkan dengannya untuk banyak. Wa kullun min hadhihi tsalatsa yang qasimu ila mudzakkar muannas. Setiap dari 3 ini yaitu mufrad, musanna, jama' terbagi ke mudzakkar dan muannas. Masing-masing mufrad, mudzakkar, muannas. Musanna, mudzakkar, muannas. Jama' mudzakkar, muannas. Itu maksudnya. Falil mufradil mudzakkar lafdun wahidah. Masya Allah. Untuk 1 laki-laki 1 lafaz saja. Untuk 1 laki-laki 1 lafaz saja. Wahyada. Yaitu da. Walil mufradatil muannasati asyaratu alfat. Allah. Untuk 1 perempuan 10 lafaz. Masalah ini 1 perempuan. 1 perempuan 10 lafaz isim isyarahnya. Berarti banyak sekali belum kita tahu. Apa itu? Wahyadi adalah. Dia bilang apa? Khamsatun mabdu'atun bidzal. Kenapa bisa 10? Karena ada 5 yang diawali oleh dal. Ada 5 yang diawali oleh dal. Wahyadi adalah dihi, bil isba, dengan dibaca penuh, dihi. Dih, bil kasri di kasro saja. Tidak di isba. Tidak dibaca, dihi. Kasro saja, dihi. Kalau tadi isba, kasih penuh, dihi. Paham ini? Kalau ini, dihi. Di kasro. Wadih bil iskan. Dengan dibaca sukun. Sudah berapa itu? Sudah berapa itu? 4. Wadatu 5. Wahya agrobuha. Dan ini yang paling goribnya. Datu ini yang paling goribnya. Paling asingnya. Karena jarang orang menggunakan datu bermakna isim isyarah. Jadi semuanya 5 ya. Di 1, dihi 2, dihi 3, dih 4, datu. Berapa? 5. Di awal oleh da 5. Wa innamal masyhur khusus untuk datu. Tiada lain yang masyhur yang terkenal istimalu datu bimakna sahibah. Datu tidak bermakna isyarat, tapi penggunaan paling terkenalnya dia bermakna sahibah, pemilik. Tapi perempuan, seperti dalam hadis, datu jamalin. Dia memiliki apa? Kecantikan. Biasanya bukan ini cantik, bukan.
tapi sohibah. Dia bermakna apa? Sohibah. Kakaulika seperti ucapan kamu, datu jamalin. Au bimakna lati, Masya Allah. Atau dia bisa bermakna allati. Allati. Iya, bermakna allati. Karena datu juga bisa bermakna isim mausul masalahnya. Datu juga bermakna apa isim? Mausul. Cuman fi logoti ba'di toy. Pada bahasanya orang toy. Bukan bahasa umum. Datu bermakna isim mausul. Bermakna allati. Ini pada bahasanya orang apa? Orang toy. Hakal farro. Dihikayatkan oleh Al-Farro ucapan mereka. Bil fadli du faddolakumullahu bihi. Wal karomati datu akromakumullahu bihi. Dia bilang dul fadli, ya, yang, ya, bil fadli dengan keutamaan, du faddolakumullahu bihi, yang, du di sini bermakna isim mausul di bahasa orang toy, yang Allah lebihkan kepada kalian, wal karomah dan al karomah datu akromakumullahu bihi, yang Allah muliakan kalian dengannya. Ini bahasanya orang toy. Karena du juga kan isim mausul di bahasanya siapa? Di mutamimah ini sudah ada. Du juga dia isim mausul di logonya siapa? Orang toy. Ai maknanya adalah allati akramakumullahu biha, yang Allah muliakan kalian dengannya. Ya. Falahina idin salatu isti'mal salasat fahuwa falahina idin salah satu isti'malat. Berarti datu memiliki 3 penggunaan sekarang, kesimpulannya. Datu memiliki 3 penggunaan. Paham kan? Pertama isim isyarah, dia bisa isim mausul, terus bisa isim hmm? Bisa bermana? Datu sohiba. Yaitu masuk seperti asma'ul khomsa. Yang du asma'ul khomsa kan makna sohib. Kalau datu bermana sohiba. Paham kan? Itu 3 penggunaan datu. Itu yang diawali oleh da. Wa khomsatun mabdu'atun bitta. Dan ada 5 yang diawali oleh ta. Nah, ini yang membuat dia jadi 10. Ada 5 yang diawali oleh da. Ada 5 yang diawali oleh siapa? Ta. Jadinya 10. Lihat. Ya. Wahia dia adalah tihi bil isba sama tihi bil kas di kasroh saja. Tih bil iskan dibaca sukun. Ta 5 tak? Jadi sama ini. Sama. Tihi, tihi, tih. Ta. Ini semua adalah isim isyarah untuk siapa ini? Untuk mu'annas. Mufrad. Walitatniyatil mudzakkar. Untuk 2 laki-laki. Dani bil alif rofa. Dengan alif rofanya. Dengan alif rofanya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Fadanika burhan. Fadanika burhan. Mana isim isyarahnya? Danika. Wadaini bil ya'i jarra wa nasba. Daini dengan ya jar dan nasabnya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Rabbana arinal ladaini. Mana isim isyarahnya? Salah. Ini contoh Ibnu Hisham termasuk contoh yang disalahkan oleh para ulama. Ini kata para ulama kelalaian yang nyata dari Ibnu Hisham. Masa isim isyarah dia contohkan isim mausul? Ya alladain isim isyarah atau isim mausul? Ya, isim mausul. Makanya tidak ada yang sempurna kecuali Quran saja. Paham gak ini? Ini kata para ulama kelalaian yang nyata dari Ibnu Hisham. Karena isim isyarah dia campurkan contohnya dengan isim mausul. Cuma kan tidak bisa diubah oleh penulis setelahnya. Karena ini haknya orang. Bukunya siapa? Ibnu Hisham. Belum meninggal dan belum diperbaiki. Belum meninggal dan belum diperbaiki. Ini sahwun. Ya, ini adalah sahwun. Iya. Adalah kelalaian. Kelalaian.
Terus yang jelas untuk mutanna adalah dhani, dhaini. Dhani, dhaini. Boleh kata para ulama, antum contohkan surat Toha. Antum bisa contohkan, ya, katanya dengan firman Allah Ta'ala, inna hadaini lasahiran. Inna hadaini lasahiran. Inna hadaini lasahiran. Terus berikutnya lagi, walitatniyatil mu'annas. Sementara untuk dua perempuan, tani bil alif rofa, tani dengan alif rofa'nya. Kakaulika seperti ucapan kamu, ja'atni hatani. Wataini bil ya ijaro wa nasba, dengan ya jad dan nasabnya. Kakauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, ihdabnatai hataini. Seperti firman Allah Ta'ala, ihdabnatai hataini. Paham kan? Iya. Nah, ini contoh pas. Walijam ilmu dakar. Sementara untuk banyak laki-laki. Iya. Wal mu'annas dan banyak mu'annas. Ulai. Qala ta'ala, Allah berfirman. Ula wa ulaika humul muflihun. Ulai. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman. Haula ibanati. Untuk perempuan. Wa banu tamim. Dan Bani Tamim yakulun, mereka bilang ula, mereka bilang ula. Jadi Bani Tamim tidak pakai hamzah. Jadi bacaan pakai hamzah itu Hijaz. Bani Tamim tidak pakai hamzah. Ula bil qasr, dia baca qasr. Dia pakai akhiran alif seperti isim maksur. Wa qad asyartu ila hadhil lughah bima dzakartuhu ba'd. Saya telah isyaratkan kepada bahasa ini dengan apa yang saya isyaratkan setelahnya. Dengan apa yang saya isyaratkan setelahnya. Min anna lam la talhaquhu fi lugati man maddah. Bahasanya lam tidak ikut pada bahasanya orang yang membaca mad. Kemudian summal musyar ilaihi imma ayyakuna qariban au ba'ida. Kemudian ditunjuk kepadanya itu kadang dekat, kadang jauh. Paham ya? Tinggal rincian itu saja. Kadang antum tunjuk dekat, kadang antum tunjuk apa? Jauh. Fa in kana qariban, kalau antum tunjuk itu dekat, ji'a bismil isyarah mujarradan minal kaf wujuba. Didatangkan isim isyarah kosong dari kaf secara wajib. Jadi kalau antum isyarat mau tunjuk dekat, wajib kosong dari kaf. Tidak boleh tambah kaf. Iya. Wa makrunan biha tambih jawaza. Dan digandengkan dengan hak tambih secara boleh. Jadi ini sekarang tersingkap keadaan ya. Apakah wajib kita pakai hak? Enggak. Kalau untuk dekat, yang jelas wajib kita kosongkan dari kaf. Enggak boleh daka. Enggak boleh kalau dekat. Tapi boleh kita pasangkan hak. Enggak wajib. Boleh untuk bilang hada. Tapi enggak wajib ada. Hak itu enggak wajib ada. Takul ja'ani hada. Wa ja'ani dha. Boleh. Wa yu'lamu annaha tambi talhaqu ismul isyarah bima dzakartuhu ba'd. Dan diketahui bahwa hak tambi ikut pada isim isyarah dengan apa yang saya sebutkan nanti setelahnya. Min annaha, dan dari bahwasanya dia idlahiqathu lam talhaqu lamul bu'd. Kalau ada ikut ha, maka tidak ikut lamul bu'd. Yang saya sebutkan setelahnya katanya di matan. Kalau ada ha, maka pasti tidak ada lamul bu'd. Li. Tidak ada li. Itu untuk dekat. Wa in kana ba'idan. Kalau untuk berisyarat kepada yang jauh. Wajabat tironuhu bil kaf. Masya Allah. Kalau antum menunjuk yang jauh, itu, maka wajib digandengkan dengan kaf. Antum bilang, dzaka. Wajib. Digandengkan dengan kaf. Imam mujarrodatan minal lam. Apakah kosong dari lam? Nah contoh, dzaka. Au makrunatan biha, atau digandengkan dengan lam. Nah, dalika. Paham ini? Bisa. Wa tamna'ul lam fi thalasi masaila. Ini penting sekali sebagai pembahasan penutup. Dan tidak boleh ada lam pada 3 masalah. Tidak boleh ada lam pada 3 masalah. Ihdaha 1 al-musanna.
Tidak boleh ada lam pada musanna. Jadi tidak akan pernah ada lam pada isim musannanya untuk dua. Takul dhanika watanika wala yuqal. Tidak boleh dikatakan dhanilika. Wala tidak boleh pula tanilika. Tidak boleh. Asal yang kedua, yang tidak boleh ada lam. Al-jam'u fi lugati man maddah. Tidak boleh ada lam pada jamak di bahasanya orang yang membaca mat. Bahasanya siapa? Bahasanya siapa? Bahasanya siapa yang mat? Hijaz. Bahasanya Hijaz. Karena yang tidak baca mat itu tamim. Tadi kan sudah dibilang di atas. Kalau orang tamim dia baca qasr. Pakai alif saja. Paham ya? Bani Tamim. Nah, tidak boleh ada lam pada bahasanya orang baca mat. Takul ulaika, itu baca mat namanya. Wala yajuz, tidak boleh. Ulailika, tidak boleh. Waman qasarahu, siapa yang membacanya dengan cara qasar? Siapa tadi? Siapa yang membaca qasar? Bani Tamim. Siapa yang membacanya dengan qasar? Qala, dia akan bilang ulalika. Dia bolehkan. Tanpa hamzah boleh. Pakai hamzah tidak boleh ada lam. Itu tempat kedua. Tempat ketiga dan ini terakhir. As-salisah tempat ketiga. Yang tidak boleh ada lam. Idza taqaddamat alaiha at-tambi. Jika isim isyarah itu diawali oleh hak tambi. Kapan ada hak tambi maka tidak akan pernah ada siapa? Tidak akan pernah ada siapa? Lam. Boleh ada kaf. Paham ini? Tapi tidak boleh ada lam. Lihat. Takul kamu katakan. Hadaka. Hadaka. Berarti boleh ketemu ha sama siapa? Boleh ketemu ha sama siapa? Kaf. Kan begitu? Yang tidak boleh. Walai juz. Tidak boleh. Hadalika. Paham ini? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Alhamdulillah. Selesai ismul isyarah. Selesai pembahasan tentang isim al-isyarah. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan isim mausul insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.